bebannya juga lebih banyak. Tapi kalau SD, SMP, SMA tuh sama ya. Nah, kalau yang SD, SMP yang ini Bapak Ibu nanti pakai yang gambar ini. Kemudian kalau yang SMK seperti ini saya buatnya ya. Tahapannya sama semuanya ya, tahapan semuanya sama. Nah, kemudian untuk penjelasannya nih, penjelasan umum dulu ya. Yang pertama ini kita ada kotak di sini link untuk mengisi data kita, ya data kita, maksud bukan data kita, data sekolah maksud saya ya, yang ini. Kemudian yang untuk lembar kerja kita itu ada di LKS. Sebetulnya di LK1B, LK3, 4, 5. Nah, ini tempat kerja kita ya. Alurnya ya ini dari atas ini. Kalau LK1 ini untuk penanda saja, hanya memastikan bahwa yang akan dilihat itu adalah kalau untuk umum, artinya untuk SD, SMP, SMA itu ada 6 skala prioritas. Kalau SMK tambah 4. Tuh, perbedaannya itu aja. Ya. Terus ini kotak untuk apa? Kotak untuk menempatkan rapot pendidikan. Kemudian yang bawahnya ini untuk data untuk menyambungkan link deskripsi ya apapun itu, pokoknya ini untuk menyambungkan deskripsi yang ada di setiap kotak isian itu tadi. Ya, jadi nanti linknya itu ke rapotnya sendiri, kemudian ke data juga, itu nanti akan ngelink ke dalam kotak-kotak yang ada di dalamnya itu, ya Bapak Ibu. Ini penjelasannya kotak-kotaknya. Nah sekarang tahapannya gimana? Ya kita lihat tahapannya. Ini tadi ya, pertama isi data. Silahkan isi data, cukup bagian atas saja Bapak Ibu. Yang bawah ini hanya pelengkap ya, untuk mengetahui sebenarnya sampai sejauh mana kita, apakah sekolah itu rajin melakukan analisis, intinya kan itu ya. Nah jadi yang step pertama ini yang harus jangan sampai lupa, dan ini sering lupa dilakukan oleh teman-teman sekolah maupun pengawas pada pendampingan. Apa? Mengkopikan rapot asli dari punya sekolah yang di sheet 1 ke aplikasi. Nah, tahapannya apa? Tahapannya mengkopikan, langkah pertama adalah mengcopy yang spesial, diblokkan itu. Kemudian copy yang kedua, mengcopy warna pada capaian. Tuh ya. Nah, ini langkah pertama ini dulu. Pastikan terkopi data dari punya rapot sekolah ke aplikasi. Tuh. Nah, ini gambarannya begini kurang lebih. Kita buka ini ya. Kemudian kalau tampilan yang di tempat saya itu kan udah terisi ya Bapak Ibu. Nah, jadi gimana? Enaknya Bapak Ibu blok dulu semuanya ya. Kemudian di del aja. Nah, cuma waktu mendelnya itu harus ya di selnya, jangan lewat ke kanan dari batas menu ini atau terlalu bawah lewat dari garis. Pada saat mau didel dia nggak mau, kenapa? Karena ruangannya lewat dari tempatnya gitu. Nah, jadi harus pas di tempatnya itu, kita del aja, bersihin aja dulu. Nah, paling yang tertinggal nanti warnanya punya sekolah ya bawaan yang ada di aplikasi, paling itu ya. Nah, jadi kosongkan dulu lebih enak. Nah, nanti baru kita perintah copy yang pertama. Ya. Perintah copy pertama gimana? Saya bilang tadi, ambil yang ada di rapot pendidikan di sheet 1, perintah copy, blok, masukkan ke ujung ini, ya, ujung sebelah kiri atas di sel A2, klik kanan, paste 1, 2, 3. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, setelah di proses copy yang pertama, copy yang kedua, apa? Kembali ke rapot yang lama, ambil yang ada warna capaian, kita blok,
copy, pastekan di sini. Nah, nanti akan muncul warnanya. Tuh ya, Bapak Ibu, udah itu kembali ke menu. Nah, kembali ke menu. Nah, setelah kembali ke menu, kemana? Langsung aja. Ya, ke 1A kita hanya selintas saja, artinya cuma mengecek aja. Oh, benar, SMA itu ada A1, A2, A3, di bawah itu ada D4, D8, D1. Dah, kita lewat. Ya, lewat. Kembali ke menu, langsung masuk ke 1B. Langsung masuk ke 1B, ya. Nah, ini udah masuk step yang kedua nih. Masuk 1B. Apa yang di 1B? Mengisi indikator yang jadi level 1 atau yang jadi masalah. Juga mengisi indikator yang level 2 yang menjadi akar masalah. Masih ingat Bapak Ibu kemarin kita begitu lihat di report di aplikasi, kita membandingkan A1, A2, A3 di blok naik sekian persen, naik sekian persen, naik sekian persen dibandingkan tahun lalu. Oh, naiknya itu rata-rata sekian persen, bukan rata-rata, ada yang tertinggi, ada yang terendah. Nah, kalau bicara kompetensi, berarti di sana kalau konteksnya itu adalah naiknya positif semua, maka yang diambil adalah yang positifnya yang paling rendah gitu. Tapi kalau bisa turun nih, turun paling besar. Mana yang mau turunnya turun apakah negatif atau positif ya. Nah, kita harus memastikan itu dulu. Ya, kalau misalnya turunnya itu ternyata turunnya negatif, maka yang diambil yang paling besar turunnya. Tapi kalau yang naik positif, ambil yang paling kecil, yang dia harus kita benahi, yang kita pilih gitu loh. Nah, itu tempatnya di mana? Ya di 1B ini tempatnya. Mulai dari A1, kemudian A2, A3, D1, D4, D8, ya itu kan kalau untuk SMA ya, SD, A1, A2, A3, D1, D4, D8. Udah lihat itu dulu. Semua dianalisis. Setiap poin-poin akar masalahnya. Nah, masukkan di data yang ada di 1B itu tadi. Ya. Nah, sebenarnya simpel, nggak sulit. Aslinya kosong begini sebetulnya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau pas dibuka nanti, ya saya nggak saya kosongkan. Pernah itu saya kosongkan malah pada bingung gitu ya. Pada bingung karena mungkin belum paham penggunaannya, makanya saya di situ tetap saya munculkan. Nah, tapi nanti pada saat Bapak Ibu melakukan hal itu, minimal lah nanti yang di level 2 dihapus dulu supaya nggak mengganggu. Baru nanti kita isi nih dari A1 beruntut ya, A2, A3 sampai seterusnya. Ini cara pertama. Cara kedua, boleh nggak kita potong kompas, Pak? Maksudnya potong kompas gimana, Pak Gembong? Supaya sekali kerja, kita sambil ngintip punya sekolah binaan kita berdasarkan prioritas yang di level, yang di C3. Bisa nggak kita mulai dari situ? Boleh. Itu malah lebih cepat selesai kalau menurut saya sih. Ya, jadi kemarin kan teman kita ada yang tanya tuh, Pak gimana kalau dari situ? Saya berpikir, oh ya bisa sama aja. Justru nanti urutnya bisa sama dengan punya sekolah nih. Dengan analisis kita adalah yang urut dari A1, A2, A3 terus sampai ke bawah. Nah, ini kita isi. Yang pertama sebelah kiri adalah akar masalah. Yang level 1, yang A1, A2, A3, D4. Yang sebelah kanan ini, yang level 2, Bapak Ibu, ini yang akar masalah yang tadi kita tentukan. Nah, kita isi saja di sini. Ya, misalkan A1. Ya, nanti langsung muncul apa deskripsinya, berapa besar datanya, berapa capaian tahun ini, tahun lalu kemarin berapa, ada kecenderungan naik atau turun dari akar masalah ini ya, maksudnya ini naiknya yang ininya ya, Bapak Ibu yang dilihat yang di A1-nya, bukan di akar masalahnya. Nah,
masukkan yang menjadi akar masalahnya apa? A11. Ya. Nah, ini kita lakukan melalui analisis tadi yang saya ceritakan. Ya. Tuh, A1. Terus turun A2. Lanjut A3. Lanjut ya D1. Lanjut D4. Lanjut D8 terakhir. 6 Bapak Ibu. Minimal tuh 6. Ya. Nah, sudah nih tersusun semua. Nanti Bapak Ibu, tulisan ini yang di A1 dengan tulisan yang ada di level 2 ini akan pindah di lembar berikutnya. Ya. Dia akan pindah. Ya. Masuk di step ini, step ketiga. Di sini apa tugas kita? Mencari kode benahinya. Gitu. Ya. Nah, begitu masuk LK3, nanti udah ada masalahnya apa, akar masalahnya apa, ya. Kemudian nanti kita menempatkan program benahinya apa. Itu ada pilihan, ya, ada untuk melihat nanti ada pilihannya di sana. Kemudian nanti juga kita bisa menuliskannya. Saya buat simple dengan menggunakan kode juga supaya gampang. Sama dengan akar masalah, cuma ditambahin titik 1 aja. Pilihan kedua ditambahkan titik 2. Begitu, sampai 3. Nah, nanti kita diminta pilih salah satu yang akan dijadikan dari 3 alternatif itu pilih salah satu. Ya. Nah, jadi ini. Nah, ini ya. Tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini adalah permasalahan yang sudah ada di LK2. Kemudian akar masalah ini adalah yang muncul di LK yang 2 tadi juga, yang sebelah kanan. Nah, ini kita isi manual Bapak Ibu. Misalkan ini A1, yang jadi masalah A11. Ini isinya di mana? Cek di sini. Pilihan program ini kita cek. Ya, dicek. Kemudian, sambil dicek, tapi sudah saya permudah di sini Bapak Ibu. Ya, termudah. Kalau yang tahun kemarin itu cuma 10 kan, itu perintahnya dengan copy paste spesial. Nah, sekarang saya permudah. Cari dulu, kemudian udah ketemu, lihat kodenya, salin di sini. Tapi sebetulnya kodenya udah saya permudah juga di sini. Dekat dengan nama akar masalah. Jadi Bapak Ibu nggak pusing-pusing. Kalau ketemu A11, nanti untuk benahinya samakan saja A11 tapi tambah lagi titik 1, nanti akan muncul nih benahinya. Ada 3 ini, pilih salah satu di antara 1, 2, 3 mana yang dipilih. Misalkan yang dipilih yang nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3, itu ya. Nah, baik yang dari A1, A2, A3, A4 sampai A3, D1, D4, D8. Terakhir nih udah. Selesai nih sudah. Nah, data ini akan pindah di LK berikutnya Bapak Ibu. Pindahnya kemana? Pindahnya ke LK4 nih. Kita mengisi apa? Nah, ini sebetulnya di sini kita sudah masuk kepada penyusunan ARKAS secara tidak langsung. Ya, penyusunan RKAS, maaf bukan ARKAS. RKS dan RKAS-nya. Ini RKS-nya dulu. Ya. Nah, dari LK dari isian yang tadi kita pilih akan muncul di sini, dia akan nyambung ke kegiatan 1, kedua, ketiga, keempat, ada 4 kegiatan. Mulai dari persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan benahinya, evaluasi kegiatan benahi, dan tindak lanjut kegiatan benahi. Semuanya itu diharapkan dilaksanakan. Tentu ada, taruhlah kalau panitia ya ada panitianya, ada pertemuan awal, ada pelaksanaannya kapan nanti akan direncanakan. Kemudian evaluasinya kapan, tindak lanjutnya bagaimana. Itu tuliskan di sini Bapak Ibu. Di sini tuliskan. Isian ini akan nyambung ke lembar kerja ke-5. Ya. Dia lanjut nanti. Nah, masuk ke lembar kerja ke-5. Nah, programnya ini
buat program yang bahasanya dekat bahasa benahi. Sambil contoh nih, bahasanya adalah satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait informasi, berkaitan dengan literasi di PMM. Nah ini kita singkat ya, kalau bisa mendekati dengan bahasa Arkas. Nah, makanya saya tulis begini, cukup peningkatan kompetensi, sebenarnya guru nih ya, boleh aja langsung aja Bapak Ibu. Peningkatan kompetensi guru terkait literasi melalui PMM. Udah. Jadi kesimpulan dari judul benahi ini disimpulkan seperti ini bahasanya. Ya. Nah, ini nanti masuk kode alkasnya apa, nanti sesuaikan dengan juknis. Kegiatannya apa sih kalau di awal? Oh, ini pertama paling tidak rapat pembentukan kegiatan kepanitiaannya atau pembentukan tim think tank yang harus nanti melaksanakan kegiatan. Pasti di situ ada apa yang terlibat? Ya penanggung jawab yang tadi yang sudah disebutkan di sebelumnya ya Bapak Ibu. Kira-kira nanti berapa untuk jadi tim panitianya? Ini kan perlu dibiayai kan? Nah, selama berapa hari? 1 hari misalkan. Kemudian 1 paket itu dibutuhkan 1 paket untuk makan untuk sekian orang berapa? Misalkan pesertanya di situ untuk yang terlibat ada 5 orang. Ini nanti dikali 5. Per orang mau dibiayai berapa? Misalkan menurut aturan bos 50.000, tulis 50.000. Nah ini akan hitung sendiri. Ini di perencanaan, artinya persiapan. Kedua di pelaksanaan. Ketiga nanti evaluasi. Keempat tindak lanjut. Itu 1 paket kegiatan di A1. Nanti A2 gitu juga. A3 gitu. Terus D1 begitu sama. D4 sama. Ada 4. Kemudian yang terakhir D8 sama. Ada 8. Ada 4 juga. Berarti kalau dihitung ada berapa kegiatan Bapak Ibu? 6. Kalau kita punya 6 nih ya. Masing-masing ada 4. Berarti ada 24 mata kegiatan. 24 mata kegiatan. Ini semua akan masuk ke dalam mana? Masuk ke sini Bapak Ibu. Menjadi RKAS. Nih. Ya. Ujungnya tuh ini. Jadi kalau di tahap pertama itu biasanya kita kalau ke sekolah seperti yang udah saya lakukan Bapak Ibu. Tahap pertama itu selesainya di tahap sampai di LK3. Ya, LK3. Jadi kalau yang pertama yang sudah saya lakukan itu selesainya mereka rata-rata sampai sini dulu Pak. Ini sampai sini dia. Nah, jadi sehari itu kalau kita sehari kita itu di sekolah artinya mendampingi tim itu mudah-mudahan dengan minimal ada 6, mungkin maksimalnya bisa 9, ya bisa 9, tergantung dari nanti kalau kita ingin menjodohkan dengan rekomendasi yang ada di sekolah yang di C3 itu. Nanti kita cari sepadanannya yang mana. Jadi yang nggak ada dianalisis secara manual yang tadi 6 tadi ternyata masih ada, kita masukkan saja yang dari